فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan juga maksudnya membersihkan jiwa, mengajarkan mereka cara taubat dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah atau Sunnah. Dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah mengingatkan para sahabat, sebelum ada Nabi ini, tidak usah kalian fikir luka-luka kalian di perang Uhud, kecil sekali itu. Sebelum itu terjadi, sebelum datang Nabi, bagaimana kehidupan kalian? Suku Aus dan Khazraj saling perang di Madinah. Orang-orang Yahudi menguasai mereka di Madinah. Setelah datang Nabi, orang-orang Yahudi diusir dari Madinah, mereka jadi penduduk, mereka jadi beriman, ya. Kota Madinah jadi berkembang, menjadi pusat kaum muslimin. Setelah juga itu Khulafaur Rasyidin, banyak sekali Allah berikan. Jadi jangan cuma karena momen kecil, masalah kecil kita lupa semuanya. Sama kasus itu teman-teman ya. Jangan karena satu doa kita belum diijabah sama Allah, kita tinggalin semua ibadah. Ini kebodohan ini. Dia minta sama Allah satu, Allah belum kasih, lalu kemudian ditinggalkan semua ibadah. Setiap permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak diberi itu sedikit, yang diberi banyak. Contoh, teman-teman sekarang, bukankah kita tiap hari lapar? Bukankah kita tiap hari haus? Apa yang antum ucapin? Lapar. Doa lo itu, Allah penuhi lapar antum. Kalau tidak, nggak bakal bisa hadir di sini. Tiap hari Allah kasih makan bertahun-tahun, Allah kasih minum, Allah kasih tempat istirahat, Allah kasih baju antum pakai dari masih kecil sampai sekarang. Berapa banyak lembar baju yang kita punya? Walaupun antum bilang antum orang miskin, bisa ratusan baju kali kita pakai dari kita masih baik, gitu kan? Banyak sekali. Jadi mayoritas permintaan kita, kebutuhan sehari dipenuhi. Yang belum Allah kasih satu atau dua, yang kebetulan antum minta memang itu butuh bobot doa. Orang minta jodoh nikah sama si fulan, mungkin antum minta nikah sama istrinya orang. Allah nggak kasih. Hah? Atau mungkin minta apa? Minta jadi raja, sementara antum masih belum punya ilmu di situ. Permintaannya berat. Jadi Allah nggak kasih, gitu kan? Jadi jangan sampai satu yang belum dikasih, kemudian kita tinggalin semua ibadah. Ini Allah ingatkan di sini. Jangan sampai itu terjadi. Masa gara-gara luka sedikit di Uhud, terus kalian lupakan semua di Badar menang, kemudian setelah itu Hamrat Hasad. Setelah ini Islam tersebar loh, Mekah akan takluk loh, dan seterusnya. Kemudian dikatakan, 165-nya, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada perang Uhud kalian bersedih, padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian di perang Badar. Di perang Badar lebih parah mereka. Tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, tokoh-tokoh Quraisy yang jahat-jahat sama Islam, mati semua kalian bunuh. Itu kesedihan mereka 2 kali lipat. Kenapa kalian sedih di Uhud? Untuk apa? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Kok bisa kita kalah ya? Katakanlah, kata Allah, perhatikan, kekalahan di medan perang bukan karena jumlah dan senjata kita kurang. Kata Allah, karena itu kesalahan diri kalian sendiri. Maksiat sama Allah, kalah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 166. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa biidnillahi wa liya'lamal mu'minin. Ketahuilah, apa yang menimpa kalian pada saat hari bertemunya 2 pasukan di Uhud itu, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah juga. Agar Allah mengetahui siapa orang-orang beriman. Dari satu sisi Allah juga mau menguji. Ada yang melanggar nih momennya, maka dilihat siapa yang mau diuji lagi. Siapa yang beriman di antara mereka. 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Agar Allah mengetahui siapa orang-orang munafik juga. Ternyata kelihatan orang-orang munafik di sini. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah dan pertahankan dirimu, negerimu, kotamu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Dusta ini.
Jadi orang-orang munafik yang 300 itu teman-teman, sebelum pasukan Quraisy datang, mereka sudah pulang ke Madinah. Tujuannya memang untuk menjatuhkan semangatnya para sahabat, gitu kan. Jadi mereka bukan sudah lihat musuh kemudian mereka lari, tidak. Belum ada musuh. Jadi mereka dusta pada saat ditanya, kenapa kalian tidak ikut kemari? Kenapa kalian pulang? Karena waktu pulang ke Madinah para sahabat pada nanya, kenapa kalian pulang? Waktu mereka tinggalkan kancah peperangan tidak sempat ditanya karena mereka tiba-tiba langsung memisahkan diri. Maka katakan kepada mereka, ditanyakan kepada para sahabat, kenapa kalian kemarin pulang di Uhud? Mereka bilang, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, kami pasti mengikuti kalian. Orang-orang munafik suka begitu. Ya. Oh, seandainya kami tahu dalilnya ada, kami tidak begitu. Tapi sudah melanggar duluan. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Lalu kemudian ayat 168-nya. Tentu ini juga ada sebagian ulama tafsir mengatakan teman-teman sekalian orang-orang kafir ini ada orang munafik, ada juga yang mengatakan ya ucapan itu yang mereka bilang kalau kami tahu terjadi peperangan kami akan ikut bersama kalian. Ini sebenarnya kata sebagian ulama tafsir ditujukan kepada Nabi SAW dan para sahabat yang memang diejek gitu. Mereka ejek seakan-akan Nabi SAW tidak tahu strategi perang gitu. Sebab beliau melakukan perang ketika jumlah kaum muslimin sedikit. Ucapan itu dapat digunakan untuk mengelakkan cercaan yang ditujukan kepada diri orang-orang munafik itu sendiri. Ini salah satu yang disampaikan oleh para orang ahli tafsir. 168-nya, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudaranya yang sekota dengan di Madinah dari orang-orang beriman, dan mereka tidak ikut perang, tidak turut pergi berperang. Orang-orang munafik mereka bilang sama orang mukmin yang ikut berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, coba kalian ikuti kami, tidak usah ikut-ikut perang di Uhud, tentulah banyak di antara kalian tidak terbunuh atau di antara mereka tidak terbunuh. Katakanlah, Allah menyuruh membantu orang munafik, coba tolak kematian kalau datang kepada dirimu jika kalian benar-benar benar. Kalau kalian tetap di Madinah, lalu ada yang mati di antara kalian. Sebagian ulama tafsir mengatakan pada saat ayat ini turun, Allah buktikan ada orang munafik yang disengaja mati. Allah SWT matikan, ajalnya datang. Lalu Allah turunkan ayat ini. Nah, sekarang orang-orang yang tidak ikut perang, ini diantara orang munafik. Coba suruh tolak kematian. Ternyata orang-orang yang selamat ada, tidak mati di medan perang. Berarti kematian bukan karena momennya medan perang atau di rumah. Ajalnya datang. 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah pernah kalian mengira orang-orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki, ya. Sebagian ulama mengatakan ayat ini turun, dan ini sudah pernah kita jelaskan, di perang Badar, ya. Tapi ada sebagian juga mengatakan turunnya memberitakan berita gembira tentang syuhada Uhud. Baiklah, kita ambil kedua pendapat ini karena ayat ini bersambung sampai tadi 179 itu, ya. Janganlah kau pernah mengira atau kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira. Orang-orang yang mati terbunuh itu, yang kalian lihat badan-badannya luka-luka, itu sekarang lagi gembira loh. Ruhnya lagi hidup tenang. Badannya depan mata kalian itu rusak. Hamzah dadanya terbelah, hidungnya terpotong, yang ini badannya tidak ditemukan. Anas bin Nadhr tadi, itu di mata kalian. Tapi mereka sedang gembira di sisi Tuhan mereka, di alam barzana, ya. Karena karunia dari Tuhan mereka. Dan mereka menyampaikan terhadap orang-orang yang masih hidup yang belum menyusul mereka. Maksudnya orang-orang ini kalau bisa ngomong, mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang belum mati, bahwasanya matilah kalian, peranglah, ya. Tidak perlu ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak perlu ada bersedih hati. Ayat 171, yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajran mu'minin. Mereka gembira dengan nikmat-nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman. Ini Allah bilang sama kita tentang orang-orang yang mati terbunuh. Jadi teman-teman, kalau ada momen memang betul sesuai dengan syariat, jangan sia-siakan. Tidak usah khawatir, mati tetap datang di situ atau di tempat lain.
Dan tinggal tunggu satu tusukan atau satu peluru, satu bom, habis itu habis ceritanya. Mau jasad kita hancur, nggak ada urusan. Kita sudah di sana, sudah aman. Itu keyakinan orang beriman. Dan ayat ini turun tahun 3 Hijriah. Diberitakan kepada para syuhadanya Uhud dan Badar di sini. 172. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqwa ajrun azim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud. Ini tentang kisah tadi, Hamrat Asad. Bagi mereka yang berbuat kebaikan, tetap patuh dalam kondisi luka datang, dan bertakwa ada pahala yang besar. 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mengatakan